Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Studio Wow. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita. Abu Nawas dan kisah Julaibib. Pada suatu sore yang tenang, di sebuah kota yang jauh dari keramaian, Abu Nawas, seorang ulama sufi yang terkenal bijak dan cerdas, duduk bersama murid-muridnya di sebuah ruang terbuka, di bawah pohon zaitun yang rindang. Seperti biasa, ia selalu menyampaikan pelajaran berharga, dengan cara yang penuh hikmah dan humor, sehingga semua muridnya dapat belajar dengan mudah. Hari itu, Abu Nawas mulai bercerita kepada murid-muridnya tentang sebuah kisah yang begitu dalam maknanya. Saudaraku, jika tanya dengan penuh perhatian, aku ingin bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang mungkin namanya tidak sepopuler yang lain, tetapi dia adalah salah satu yang paling mulia di sisi Allah. Semua murid pun mendengarkan dengan saksama. Mereka tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Abu Nawas adalah sebuah pelajaran hidup yang berharga. Kisah ini tentang seorang sahabat yang bernama Julaibib. Dia adalah seorang yang sederhana, tidak tampan, dan tidak kaya. Namun, dia memiliki hati yang murni dan sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Meski begitu, banyak orang memandang rendahnya, bahkan tidak ada yang ingin menikahkan putrinya dengannya. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang sahabat dan bertanya dengan penuh perhatian, aku mau melamar putrimu, apakah engkau setuju?" Sahabat itu terkejut. Bagaimana mungkin Rasulullah, yang mulia dan dihormati, ingin melamar putrinya? Tentunya, setiap orang tua akan sangat bangga jika putrinya dinikahi oleh Rasulullah. "Tentu, ya Rasulullah," dengan senang hati, jawabnya dengan penuh kebanggaan. Namun, Rasulullah melanjutkan, "Tapi aku melamar putrimu bukan untukku." Sahabat itu semakin bingung. "Lalu untuk siapa, ya Rasulullah?" pikirnya. Jika bukan untuk Rasulullah, tentu ia berharap lamaran itu untuk sahabat-sahabat terbaik Nabi yang lain, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Ali, yang terkenal mulia dan terhormat. Bahkan sahabat kaya seperti Abdurrahman bin Auf pun akan menjadi calon yang luar biasa. "Untuk Julaibib," kata Rasulullah dengan senyum. Sahabat itu terdiam. Julaibib adalah seorang sahabat yang sederhana, wajahnya tidak tampan, dan kehidupannya jauh dari kemewahan. Namun, ia memiliki hati yang sangat mulia, setia, dan berani berjuang untuk agama Allah. Sahabat itu ragu dan merasa sulit menerima pinangan Rasulullah untuk Julaibib. "Saya akan musyawarahkan dengan keluarga saya terlebih dahulu, ya Rasulullah," jawabnya dengan hati yang berat. Sesampainya di rumah, ia menceritakan lamaran Rasulullah kepada istrinya. "Rasulullah melamar putri kita," katanya dengan penuh kebanggaan. "Alhamdulillah, betapa beruntungnya kita," jawab sang istri dengan wajah cerah, berharap lamaran itu untuk dirinya. "Tapi bukan untuk beliau," jawab sang ayah dengan hati yang ragu. "Lalu untuk siapa?" tanya sang ibu yang mulai merasa penasaran. "Untuk Julaibib," jawab sang ayah dengan berat hati. Sang ibu terkejut dan berkata dengan cemas, "Jikalau untuk Julaibib, aku tidak akan menikahkan putri kita dengan laki-laki itu. Dia bukan orang yang pantas untuknya. Bagaimana masa depan putri kita, yang cantik dan terhormat, jika menikah dengan pria yang tidak tampan dan tidak punya apa-apa?" Namun, putri mereka yang mendengar percakapan itu, keluar dari kamarnya dengan wajah tegas. "Ayah, ibu, apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah?" tanyanya dengan penuh keyakinan. "Julaibib? Tapi dia tidak pantas untukmu, nak," kata sang ibu, khawatir akan masa depan putrinya. "Jika Rasulullah yang melamar, apakah ayah dan ibu akan menolaknya?" tanya putri itu lagi. "Aku sekali-kali tidak akan menolaknya. Aku yakin, Rasulullah tidak akan pernah menyusahkan kita. Jika beliau memilih Julaibib untukku, itu pasti yang terbaik." Kata-kata tegas putri mereka membuat hati ayah dan ibu luluh. Mereka menyadari bahwa keputusan Rasulullah pasti selalu yang terbaik. Dengan berat hati namun penuh keikhlasan, mereka akhirnya menyetujui pernikahan itu. Pernikahan pun dilangsungkan dengan penuh berkah. Julaibib menikahi gadis cantik itu dengan penuh rasa syukur. Meskipun hidup mereka sederhana, namun keduanya dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah. Namun, tak lama setelah malam pertama pernikahan mereka, seruan jihad menggema. Tanpa ragu, Julaibib segera mengenakan perlengkapannya dan berangkat menuju medan perang. Ia berjuang dengan penuh semangat, mempertaruhkan nyawanya demi agama dan untuk menegakkan kebenaran. Di medan perang, Julaibib menunjukkan keberanian yang luar biasa.
Allah pun memberinya kemuliaan yang tak terduga. Setelah pertempuran usai, ketika tubuh Julaibib ditemukan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk memberikan penghormatan. Ini adalah Julaibib yang telah berjuang dengan setia di jalan Allah. Ia tidak memiliki kekayaan dunia, namun ia memiliki kekayaan yang tiada tara di sisi Allah. Rasulullah pun memeluk tubuh Julaibib yang telah gugur di medan perang, dan berkata, Julaibib adalah salah seorang dari kami. Allah memilihnya, bukan hanya untuk mendapatkan seorang istri yang cantik dan penuh keimanan, tetapi juga untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Moral dari kisah ini adalah bahwa kekayaan sejati bukanlah harta atau kecantikan fisik, tetapi ketulusan hati, keberanian, dan ketaatan kepada Allah. Julaibib adalah contoh sejati bahwa Allah memilih siapa saja yang dikehendakinya, tanpa memandang rupa atau status sosial. Bila suka dengan video ini, bantu like, komen, dan subscribe.